Pada akhir abad ke-11, dunia Kristen dan Muslim bersinggungan dalam tekanan politik, ketakutan budaya, dan semangat religius yang membara. Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, sedang terancam. Bangsa Turki Seljuk menekan wilayah-wilayah Kristen Timur, dan Tsar Alexios Komnenos pertama sadar jika tidak ada bantuan dari Barat, dunia Kristen Timur akan runtuh. Maka ia mengirim surat ke Roma, dan responsnya membentuk salah satu gerakan militer terbesar dalam sejarah dunia, Perang Salib. Tahun 1095, di Konsili Clermont, Paus Urbanus II berdiri di depan para bangsawan Eropa dan menyerukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Deus Vult, Tuhan menghendakinya. Itulah awal dari Perang Salib pertama. Ribuan orang, tentara, petani, bahkan anak-anak meninggalkan rumah mereka demi satu tujuan, merebut Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Salah satu yang paling mencolok bukan bangsawan, tapi Peter the Hermit, seorang pengkhotbah keliling. Dengan pakaian compang-camping dan suara penuh semangat, ia menggerakkan ribuan rakyat biasa untuk ikut serta dalam apa yang disebut Perang Salib Rakyat. Namun banyak dari mereka tidak siap, dan banyak yang binasa di perjalanan sebelum mencapai Tanah Suci. Sementara itu, pasukan utama Eropa bergerak dengan strategi yang lebih terorganisir. Dan pada tahun 1099, setelah pengepungan yang brutal, Yerusalem jatuh. Tangisan kemenangan terdengar, tapi juga darah dan penderitaan menggenangi kota yang disebut suci. Lalu terbentuklah negara-negara salib, Kerajaan Yerusalem, County Edessa, Principality of Antioch, dan lainnya. Benteng-benteng Kristen yang berdiri di tengah dunia Muslim. Garis depan pengharapan, sekaligus permulaan ketegangan yang tak akan segera padam. Tapi, kejayaan itu tidak bertahan lama. 1144, Edessa jatuh, dan dunia Kristen kembali terguncang. Maka, dimulailah Perang Salib. Perang Salib kedua. Pada tahun 1147 sampai 1049, dipimpin oleh raja-raja besar seperti Louis ke-7 dari Prancis dan Konrad III dari Jerman. Namun, yang menjadi tokoh paling menonjol bukan militer, tapi seorang biarawan, Bernard of Clairvaux. Ia berkhotbah dengan kuasa, menggugah Eropa dengan kata-kata yang membakar, bangkit dan selamatkan Tanah Suci. Namun pada akhirnya, Perang Salib kedua gagal. Yerusalem tetap bertahan, tapi reputasi dan semangat para pejuang mulai mengendur. Di balik semua darah dan retorika, tertanam benih ideologi yang akan bertahan ratusan tahun. Bagi sebagian, Perang Salib adalah panggilan suci, pengorbanan demi Tuhan. Bagi yang lain, ia adalah konflik politik berselubung agama. Tapi, satu hal pasti, sejarah berubah. Dan arah dunia tidak pernah sama lagi.